Selama ini, gue pakai spreadsheet buat ngelakuin project management. Tapi sejak 3 tahun yang lalu, gue kenal sama sebuah tools yang namanya Asana, dan itu bikin project management gue jauh lebih gampang. Di video ini, gue akan jelasin tentang gimana sih caranya menggunakan Asana buat memanage project. Hai folks, welcome back to my channel. Gue Vicario, seorang strategic project manager yang juga suka sharing tips soal personal development. Pada kesempatan kali ini, gue pengen kenalin penggunaan Asana. Jadi di video sebelumnya gue udah pernah cerita tentang gimana sih gue menggunakan Asana untuk memanage my personal to-do list. Kali ini, gue pengen share tentang gimana caranya gue menggunakan Asana untuk memanage project di kerjaan gue sehari-hari. Buat gue, ini ngebantu banget, terutama bikin gue lebih clear mengenai apa aja sih tahapan di dalam project tersebut, dan juga berkolaborasi sama teman-teman kerja gue lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai demonya. Gue akan benar-benar mulai dari nol tentang gimana sih caranya kita ini bikin project di Asana. Jadi kita mulai dengan proyek. Di sini kita mulai dengan proyek kosong. Di sini misalnya contohnya adalah project adopsi Asana di organisasi. Gue akan bikinnya dalam bentuk daftar, lalu langsung aja kita mulai menambahkan tugas. Oke. Fitur pertama yang menurut gue sangat disarankan buat project management adalah untuk masuk ke Ikhtisar. Jadi Ikhtisar di sini adalah benar-benar kita ngasih tahu tentang gimana sih caranya kita itu perlu berkolaborasi gitu. Nah, di sini kita bisa bilang bahwa jadi ketika kita punya ini, cara kita berkolaborasi, kita nge-set the tone tentang gimana caranya kita akan kolaborasi dengan teman-teman kita. Nah, setelah itu yang gak kalah penting adalah untuk bikin yang namanya buat brief project. Karena seringkali kita itu kurang clear sebenarnya project ini tuh bakal ngapain. Nah, untungnya di sini Asana udah punya template, kita tinggal drag aja, ada ringkasan eksekutif, latar belakang, perumusan masalah, solusi yang diajukan, buka pertanyaan, dan juga resiko. Tuh, jadi misalnya ringkasan eksekutif adalah berikutnya adalah latar belakang. Rumusan masalah apa sih yang pengen kita coba pecahkan adalah solusinya apa aja yang diajukan. Kita akan mulai dengan ini biasanya adalah buka pertanyaan atau FAQ. Sorry, bukan FAQ di sini, justru kayak open questions, kayak pertanyaan apa sih yang benar-benar kita tuh masih bingung dan kita biasanya butuh buat cari jawabannya bareng-bareng. Contohnya adalah berikutnya adalah resiko. Nah, ini penting banget untuk kita dari awal untuk mulai mendefinisikan kira-kira resiko apa sih yang akan kita hadapi ketika kita mau menjalankan project ini. Misalnya adalah segini dulu deh, nanti gampang kita bisa edit lagi. Kita anggap aja dulu selesai. Nah, di sini enak banget, jadinya kita langsung nih punya sebuah semacam kayak project brief atau brief project yang menceritakan sebenarnya kenapa sih project ini tuh ada. Nah, lalu setelah kita udah mulai nih setup brief project yang baik, lalu kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian ke daftar. Jadi di sini kita akan langsung list down kira-kira ada aktivitas apa aja sih yang sebenarnya perlu dilakukan. Biasanya yang akan gue taruh di atas paling sini adalah bagian planningnya. Jadi di sini mungkin harusnya fase 0. Mengembangkan perencanaan project. Nah, kira-kira apa aja yang ditaruh di sini? Nah, jadi ini biasanya fase 0 nih. Biasanya fase 0 itu adalah tentang planning.
Nah, berikutnya adalah biasanya gue akan suka nambahin fase 1. Nah, karena kita belum tahu, kita akan tulis biasanya di sini adalah fase 1, misalnya milestone. Milestone pertama adalah melakukan survei dan penelitian terlebih dahulu. Jadi kita bikin sectionnya di sini. Nah, terus nanti tasnya apa? Kita bisa tulis aja di bawahnya. Tas 1 nih ya, kita coba aja bikin yang detail. Nah, di sini kenapa sih di sini ada informasi-informasi apa aja? Pertama, penting untuk kita assign PIC terhadap project tersebut. Nah, di sini karena emang baru ada gue di projectnya, karena ini personal workspace gue, ya mungkin gue naruhnya nama gue, padahal bisa sebenarnya ada di nama-nama orang lain juga. Dan di sini nggak kalah penting kita itu nulis deadline-nya kapan. Nah, ini penting supaya kita tuh nggak punya tebak-tebakan mengenai sebenarnya deadline-nya itu kapan sih. Nah, jadi mungkin contohnya adalah mengambil tutorial Asana di Asana Academy. Nah, ini judul tasnya. Nah, yang gak kalah penting itu adalah di bagian deskripsi kita benar-benar mendeskripsikan apa sih yang perlu dituliskan di sini. Jadi yang perlu dituliskan di sini adalah kurang lebih di situ, teman-teman. Jadi bisa ditambahin kalau misalnya memang ternyata nanti mau ada dokumen yang dimasukin. Contohnya misalnya adalah kita pengen masukin Asana Academy. Tuh, misalnya di sini nih ada linknya. Ntar tinggal kita copy aja, terus kita bisa masukin ke sini. Jadi nanti orang yang dapat tasnya tuh bisa untuk langsung ngeklik linknya di sini, tanpa perlu untuk nyari-nyari lagi. Jadi udah clear, namanya siapa, tugasnya ngapain, dan deadline-nya itu kapan. Oke. Nah, ya udah, ini ditambahin aja terus-terusan gitu. Nanti kita bikin lagi fase 2. Right? Terus tambahin lagi fase 3. Ya. Tuh, dan seterusnya. Nah, biasanya selain gue bikin roadmap-nya kayak begini, hal lain yang gue tambahin di sini adalah log. Log itu misalnya apa? Log itu adalah koleksi dari misalnya log communication. Jadi maksudnya apa? Setiap kali kita kirim email, kita masukin juga draftnya di sini. Email update kepada leadership. Nah, di sini jadi inget nih, kapan aja kita perlu ngirim email update supaya kita itu bisa keep the leadership on loop. Dan gak cuma itu, di sini juga kita bikin log buat meeting. Jadi setiap kali kita meeting, di sini kita misalnya bisa tulis. Contohnya adalah alignment dengan working team. Di sini enak banget, kita bisa langsung bikin tasnya. Let's say misalnya gue lagi-lagi adalah PIC-nya, kita akan meetingnya di hari Rabu, kita bisa tulis di sini, agenda adalah misalnya nanti kita meeting, dan biasanya habis meeting itu suka ada yang namanya action item. Nah, biasanya action itemnya itu gue taruh di sini nih. Jadi di sini gue pencet tab N, di sini gue tulis adalah next step misalnya. Ini langsung misalnya contohnya adalah oke, gue akan assign sebuah task untuk, jangan lupa sekali lagi kita assign lagi, dan karena cuma ada gue ya gue assign ke diri gue, dan jangan lupa assign juga deadline-nya. Ini deadline-nya nanti habis libur lebaran. Terus misalnya kayak gini. Nah, jadinya di sini kita juga bisa meng-capture dari setiap kali meeting tuh kita membahas apa, dan juga apa aja sih action item dan siapa PIC dari action item tersebut. Sehingga kita jauh lebih gampang buat nge-track siapa aja orang-orang yang terlibat dan apa yang perlu dilakukan. Nah, berikutnya yang nggak kalah penting adalah log change. Karena seringkali yang terjadi di sini adalah again, ada perubahan dan nggak semua orang tuh hafal tentang perubahannya seperti apa. Maka dari itu kita tulis misalnya di sini kalau misalnya memang ada perubahan. Contohnya adalah dan kita naruh gini, jadinya jauh lebih gampang ketika orang itu pengen cari tahu apakah ada perubahan-perubahan yang perlu kita aware. Nah, terus mungkin satu lagi yang bisa gue tambahin adalah backlog. Ini senjata gue juga sebagai seorang project manager, karena biasanya kita udah ngerencanain di project itu akan scope-nya seperti apa,
tapi suka ada request-request yang datang dari stakeholder. Dan sebagai project manager, sebaiknya kita take note dulu aja, dan kita bilang dan kita lihat apakah ini bisa fit ke salah satu fase tersebut, atau mungkin kita taruh di backlog karena belum bisa kita akomodasi di project ini. Jadi misalnya di sini adalah melakukan Asana Roadshow. Misalnya ya, jadi kita belum tahu, tapi kita taruh aja dulu di situ. Yes. Nah, setelah kita susun, faktor yang gak kalah penting lagi di sini adalah untuk melakukan status update. Nah, jadi status update tuh seperti apa yang bisa dicoba. Jadi status update itu bisa dilakukan tergantung, bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Let's say misalnya di sini kita bikin sesuai rencana, misalnya hari ini pembaruan status tanggal 25 April. Nah, ringkasan misalnya adalah kita post, dan ini berguna banget ketika nanti kita bisa melihat benar-benar rincian update projectnya dari waktu ke waktu. Oke, sekian tips dari gue tentang gimana caranya gue menggunakan Asana buat manage project. Again, nggak setiap project harus pakai Asana. Tujuan gue share di sini lebih untuk memberikan lo alternatif kalau lo butuh variasi untuk tools project management yang berguna buat lo. So, good luck in managing your project. See you next time.